Cerita dibuka dengan adanya seorang pemuda yang jago banget bikin manisan. Sampai-sampai dia ikutan kejuaraan dunia. Tapi apesnya pas mau pamerin karyanya, dia malah ketimpa manisannya sendiri. Saking parahnya, dia hampir sekarat. Di detik-detik terakhir, dia nyesel banget karena mimpinya adalah bikin manisan terenak di dunia dan bikin semua orang tersenyum. Dan di sini, semua itu gagal karena kesalahannya. Tiba-tiba ada suara dari kepalanya yang ngomong, "Kau bakal dikasih kesempatan kedua di dunia lain." Dan bener aja, dia terlahir kembali di dunia lain dengan nama Pastry Mille Mortain. Singkat cerita, 9 tahun setelah reinkarnasi, Pastry hidup di daerah terpencil yang dulunya punya tanah yang susah banget buat ditanemin gandum. Tapi berkat usaha ayahnya yang seorang penguasa baru dan kerja keras penduduk selama 20 tahun, tempat itu berkembang pesat. Di sini ada 3 desa dengan 40 penduduk di masing-masing desa. Tapi ada satu masalah yang besar. Di wilayah itu susah banget buat dapetin gula. Tanpa gula, Pastry gak bisa bikin manisan. Ini bikin dia sedih, tapi dia gak pernah nyerah. Latihan pedang mereka dihentikan karena Panglima Sid datang bawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, ladang kedelai akhirnya bisa panen besar. Ini semua berkat saran dari Pastry buat taburin jeruk nipis di tanah biar subur. Tapi pas ngomongin manisan, Pastry suka kasihkan sendiri dan lupa sama sekitar. Ayahnya cuma bisa geleng-geleng ngeliat kelakuan anaknya ini. Tapi hal itu udah biasa banget. Lalu kabar buruknya, upaya pembasmian bandit di wilayah Conretes gagal total. Artinya, bandit-bandit itu mungkin bakal menuju wilayah mereka. Diperkirakan sekitar 2 bulan lagi mereka bakal nyampe. Jumlah mereka ada 50 orang, sedangkan desa Pastry sendiri cuma punya 40-an penduduk. Kalau perang beneran terjadi dan berlangsung lama, bisa dipastikan mereka bakal kalah. Parahnya lagi, ayahnya gak bisa minta bantuan dari Conretes, karena reputasi Con bisa hancur gara-gara gak bisa ngusir bandit. Pastry di sini mulai mikir keras, tapi yang pertama dia pikirin malah bahan buat bikin manisan. Meski gitu, Panglima Sid yang ngeliat itu jadi salah paham. Dia kira Pastry ini mikir strategi buat ngelawan bandit. Karena itu, dia jadi mulai ngeliat Pastry ini sebagai calon pemimpin yang keren banget. Lalu di sini Panglima Sid ngajakin Pastry buat ngelakuin upacara peresmian kedewasaannya. Ngedengar itu, keluarganya nolak karena ngerasa Pastry ini masih terlalu kecil. Tapi ayahnya yakin Pastry bakal baik-baik aja. Apalagi dia udah ngeliat kecerdasan anaknya. Setelah diskusi yang sangat panjang, akhirnya Pastry diizinin untuk ikut upacara itu. Tapi sebelum berangkat, Pastry malah jadi boneka cosplay buat ibu dan kakaknya. Mereka sering dadanin Pastry ini dari kecil, jadi dia udah kebiasaan. Untungnya keempat kakaknya yang lain lagi gak ada di rumah, jadi ya gak parah-parah banget lah. Lalu pas hari keberangkatan, Pastry diantar sama teman-temannya. Mereka pergi pakai sihir teleportasi yang dipakai ayahnya. Pas sampai ibu kota, Pastry kegirangan banget ngeliat banyak bahan makanan yang dijual, terutama bahan buat bikin manisan. Matanya langsung benar-benar ngelihat buah bonka, sejenis apel di dunia itu. Dia minta ke ayahnya buat bawa pulang bibitnya, biar bisa ditanam di wilayah mereka. Di sini ayahnya setuju, tapi dia salah paham. Dia ngira Pastry punya pemikiran sebagai calon penguasa yang visioner, padahal Pastry cuman mikirin manisan doang. Setelah itu mereka pergi ke gereja buat upacara kedewasaan. Pendeta yang nyambut mereka punya lingkaran hitam di bawah matanya. Kelihatan kayak kurang tidur gitu. Dia di sini kaget ngeliat Pastry yang masih kecil udah mau dibaptis buat dapat kekuatan sihir. Nah, proses upacaranya ternyata cukup sederhana. Tapi Pastry harus diisolasi selama berjam-jam setelah minum air pahit buat ngukur kekuatan sihirnya. Nah, di sini cahaya yang muncul dari tubuhnya gak padam-padam, bahkan setelah setengah hari. Jadinya pendeta pun makin kaget dan bilang kalau Pastry ini gak boleh keluar sebelum cahayanya padam. Ayahnya mulai khawatir karena Pastry udah lama banget di dalam. Tapi Pastry sendiri malah santai-santai aja. Dia malah ngebayangin bikin negeri manisan di dalam pikirannya. Singkat cerita, setelah 2 hari akhirnya Pastry bisa ngerasain kekuatan sihir mengalir di tubuhnya. Cahaya itu pun akhirnya padam. Lalu proses terakhirnya adalah pendeta ngebacain kitab suci. Kalau bacaan itu dirasa bermakna buat Pastry, maka dia bakal diberkati. Dan bener aja, Pastry pun mendapatkan berkat sihir dari proses itu. Upacara peresmiannya selesai tanpa kendala. Ayahnya lalu ngasih hadiah ke pendeta, tapi pendetanya kelihatan gak puas. Sepertinya imbalannya kurang buat nutup mulut soal kekuatan sihir Pastry yang luar biasa itu. Setelah itu mereka beli buah bonka seperti janji sebelumnya. Pastry di sini udah gak sabar buat ngekreasiin buah ini jadi manisan super enak di masa depan nanti.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, wilayah Mortin mulai sibuk untuk bersiap-siap menghadapi ancaman bandit. Bandit-bandit itu udah nyerang desa terdekat, dan kabarnya dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka bakal sampai ke wilayah ini. Pastry yang punya mimpi bikin negeri manisan gak mau tinggal diam. Dia rela ngelakuin apa aja buat ngelindungin wilayah ini. Di sini terlihat ayah Pastry langsung gerak cepat. 2 desa kecil di wilayah itu ditutup, dan semua orang dipindahin ke desa utama buat persiapan pertahanan. Persediaan air dan makanan di desa-desa kosong itu juga diangkut ke desa utama. Tapi masalahnya kekuatan tempur mereka minim banget. Dari sekian banyak orang, cuma beberapa yang bisa bertarung. Sisanya cuma petani biasa. Ditambah lagi makanan makin tipis gara-gara penduduk dari desa lain juga dipindahin ke sini. Di tengah keributan itu, teman masa kecilnya Pastry datang. Dan tiba-tiba Pastry kepikiran ide buat ngelawan bandit. Dia minta bantuan Mark dan Lumi buat ngumpulin batu sebesar telapak tangan. Dia juga ngasih instruksi ke mereka. Kalau dengar ada bandit datang, kalian langsung kabur ya. Sore harinya, Mark dan Lumi penasaran banget sama kekuatan sihirnya Pastry. Soalnya Pastry ini belum pernah cerita soal itu ke mereka. Tapi pas mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba Mark dengar suara aneh. Ternyata itu suara kawanan bandit yang udah kelihatan dari kejauhan. Warga desa langsung panik. Mereka ngerasa gak mungkin bisa ngelawan bandit sebanyak itu. Tapi ayah Pastry gak bisa nakal. Dia pun berhasil ngebakar semangat para warga. Dia bilang, kita ngelindungin keluarga kita sendiri, jadi kita pasti bisa. Masalah pun muncul pas Panglima Sid ngomongin soal kemungkinan bandit bakal nyerang pas fajar. Dia bilang, kalau kita begadang semalaman buat jaga-jaga, terus bandit nyerang pagi, kita semua udah kelelahan. Itu bahaya banget. Pastry setuju sama omongan itu. Dia pun bilang, kalau bikin manisan, kita juga harus tahu bahan dan prosesnya secara detail. Sama kayak strategi perang. Kita butuh informasi akurat biar bisa menang. Dengan hal itu, ayah Pastry mutusin buat ngelakuin pengintaian. Dia dan Panglima Sid berencana ngintip kekuatan dan jumlah persediaan makanan musuh. Sebelum pergi, ayah Pastry kasih instruksi ke Pastry buat jaga desa dan nyiapin sinyal panah api. Kalau ada serangan mendadak, sinyal itu bakal kasih tahu ayahnya buat buru-buru balik. Tenang, gak usah khawatir. Ayahku kan jago ngindarin panah musuh, kata Pastry. Mark dan Lumi langsung pergi buat nyebarin info ke warga lain. Sementara itu, Pastry janji dalam hati kalau dia bakal bikin semua orang tersenyum dan mewujudkan mimpinya bikin negeri manisan. Ayahnya di sini juga percaya penuh ke Pastry. Dia yakin anaknya bisa jagain desa ini. Sementara itu, ayah Pastry dan Panglima Sid udah deket sama markas bandit. Sid pakai kekuatan penglihatannya buat ngintip dari jauh. Ternyata, bandit-bandit ini gak sembarangan. Mereka dulunya adalah kesatria, dan mereka juga nahan warga desa lain buat dijadiin budak. Jumlah bandit yang tadinya diperkirakan cuma 50 orang, ternyata bertambah lebih dari 70. Dari kelihatannya, mereka lebih mirip pasukan perang daripada bandit biasa. Hal itu pun bikin Sid dan ayah Pastry makin waspada, karena pertempuran nanti bakal jauh lebih sulit dari yang mereka duga. Ayah Pastry dan Panglima Sid langsung ngegas, nerobos dan nyerang para bandit yang lagi lengah. Tapi mereka sebenarnya udah punya rencana buat mundur dan mancing bandit buat ngejar. Masalahnya, si ketua bandit udah kasih perintah buat jangan gegabah. Tapi bawahannya malah ngabaikan hal itu karena udah kepalang semangat buat ngejar 2 orang itu. Ayah Lumi yang ikut jaga-jaga langsung ngeluarin sinyal panah api. Itu tandanya bandit mulai nyerang. Persis seperti yang Pastry prediksikan. Pastry yang ngeliat sinyal itu langsung gercep nyiapin pertahanan. Ayah Pastry juga ngeliat panah api dan langsung mikir, oh, ini pasti rencana Pastry. Dia pun langsung gerak ke arah barat karena di timur ada ladang yang gak boleh sampai rusak. Pas bandit mulai nyerang, anak-anak desa udah siap di posisi. Mereka ngelempar batu yang dibakar sesuai rencana Pastry. Anak-anak di desa ini udah biasa main lempar batu tiap hari. Jadi semangat banget pas tahu mainan mereka bisa dipakai buat ngelawan bandit. Bandit yang kena jebakan makin kesel, dan pertempuran pun gak bisa dihindarin. Di tengah pertempuran, anak-anak desa mulai terancam. Pastry langsung maju buat ngelindungin mereka dan akhirnya ketangkep. Tapi dia gak panik, soalnya dia punya sihir yang bikin musuh kesakitan. Dengan kekuatan mindahin luka dari temennya ke musuh, Pastry berhasil kabur dan ngalahin bandit itu. Singkat cerita, setelah pertempuran kelar, ibu Pastry dan kakaknya mulai panik karena Pastry belum juga pulang. Mereka dengar kabar kalau Pastry terluka, meskipun cuma goresan doang. Ayah Pastry ngasih imbalan buat warga yang bantu ngelindungin desa dari para bandit. Para bandit yang ketangkep bakal diserahin ke Konrates buat dapet hadiah.
Pastry seneng banget karena gak ada korban jiwa. Dia bisa balik fokus ngejar mimpinya bikin negeri manisan. Keluarga Mark dan Lumi juga bangga banget sama anak-anak mereka. Mereka pun ngerayain kemenangan ini bareng-bareng. Tapi pas Pastry lagi asik mikirin resep manisan baru dari buah bunka, Mark dan Lumi malah kabur. Mereka ngerasa gak biasa dipuji kayak gitu, karena biasanya mereka selalu dimarahin. Setelah itu, Mark dan Lumi penasaran banget pengen lihat bandit yang ditangkap. Walaupun dilarang, mereka berhasil ngecoh para penjaga dan masuk ke penjara bandit. Mark yang polos malah ketipu sama ketua bandit. Si bandit minta lihat pedangnya Mark, dan dengan bodohnya, Mark ini nurutin hal itu. Pada akhirnya, si bandit pun berhasil kabur dan nyerang Lumi. Di sini Mark pun berakhir jadi sandra. Pastry yang dengar kabar itu langsung ngegas ke penjara buat ngejar bandit. Dia sambil mikir cara biar bisa ngelawan. Meskipun kemungkinan terburuknya mereka bakal sama-sama tumbang. Ayah Pastry mau nyusul, tapi Panglima Sid bilang dia aja yang bakal jemput Pastry. Akhirnya Pastry harus tetap di desa buat jaga-jaga. Untungnya bandit itu kejebak perangkap yang udah disiapin Pastry. Walaupun kesel, si bandit masih pede bisa ngalahin Pastry. Dia tahu jenis sihir Pastry yang bisa mindahin luka, jadi dia berencana buat ngelumpuhin Pastry dalam satu serangan fatal. Sementara itu, Panglima Sid di sini panik banget nyariin Pastry dan Mark, karena dia udah pakai sihir penglihatannya, tapi tetap gak bisa nemuin mereka. Panglima Sid mulai panik ngerasa Pastry pasti udah dibawa kabur. Tapi tiba-tiba dia lihat Pastry udah ada di rumah, dipeluk sama ibunya. Sid langsung lapor ke ayah Pastry. Pada akhirnya ia pun nanyain kejadian sebenarnya. Awalnya Pastry agak malas buat cerita, tapi akhirnya ia ngaku kalau dia pakai sihir teleportasi. Ternyata dia bisa ngekopi sihir ayahnya. Ayah Pastry langsung ngingetin, jangan bilang siapa-siapa soal kekuatan ini. Bahaya banget kalau musuh bisa tahu. Apalagi ketua bandit udah tahu kemampuan Pastry ini, dan itu bisa jadi ancaman besar kalau sampai bocor. Ayah Pastry cuma bisa berdoa semoga bandit yang kabur gak nyebarin info ini ke yang lain. Mark yang ngerasa bersalah ke Lumi jadi murung dan nyalain diri sendiri. Tapi Pastry bilang, udah minta maaf aja ke Lumi. Lagian lukanya gak parah dan gak sampai bikin nyawanya terancam kok. Murung juga gak bakal bisa ngubah apa-apa. Di sini Lumi kayak biasa tetap ceria dan gak ngambil hati soal itu. Di sini Pastry yang ngelihat mereka udah baikan, kepikiran buat bikin sesuatu biar semua orang bisa senyum. Dia pun di sini bikin bon kapai manisan dari buah bonka. Lalu Mark akhirnya minta maaf ke Lumi. Lumi cuman ketawa. Santai aja, gue baik-baik aja kok. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba aroma bon kapai yang baru mateng nyebar kemana-mana. Mark sama Lumi langsung nyomot dan makan dengan lahap. Di sini mereka suka banget dengan bon kapainya, kecuali acar madu bonka yang rasanya sangat-sangat asem. Di sini Pastry ketawa ngelihat ekspresi mereka. Terus dia bilang ke Mark, lihat nih, meskipun bon kapai enak, tapi ada bagian yang gak cocok di lidah kalian. Sama kayak hidup. Kadang ada hal yang gak sesuai, tapi tetap bisa dinikmatin. Mark yang awalnya masih agak murung jadi senyum lagi. Ayahnya Lumi yang dari tadi kelihatan kesel, jadi ikutan ketawa. Dengan santai dia bilang ke Mark, kayaknya kamu cocok nih sama Lumi. Gimana kalau nanti kalian nikah aja? Dengar itu muka Mark langsung merah banget. Sementara Lumi malah godain dia. Kenapa? Malu ya? Pasti cuma bisa ketawa ngelihat mereka berdua. Tapi masalah belum selesai. Karena serangan bandit kemarin, wilayah Motren ini jadi kekurangan dana buat bangun ulang desa yang rusak. Musim dingin juga udah deket, jadi mereka harus siap-siap biar gak kelaparan. Tapi mereka udah lama putus hubungan gara-gara gak setuju dengan pernikahannya sama ibu Pastry. Minjem ke para bangsawan di ibu kota juga bukan pilihan yang bagus. Bunganya pasti gede banget. Lalu Pastry pun cerita soal ini ke Mark dan Lumi. Mereka berusaha kasih ide, tapi ujung-ujungnya pikiran mereka ya mentok aja gitu karena masih bocil. Lalu di sini Lumi tiba-tiba nyeletuk. Gimana kalau kita pakai sihir kamu aja, Pastry? Nah, di sini Pastry langsung inget sesuatu dari dunia sebelumnya. Dia kepikiran soal jajanan manis dan foto-foto bareng teman-temannya. Lalu dia pun menyuruh mereka buat menggambar apa aja yang mereka suka di sebuah buku. Lumi gambar buah bonka dan bon kapai, sementara Mark ia gambar naga yang lagi ditembak sihir. Di sini Pastry pun memakai sihir duplikasinya buat ngekopi gambar mereka. Dan setelah Pastry ngeliat hal itu, dia pun jadi mikir, kayaknya kita bisa jual ini. Setelah itu Pastry pun langsung pulang dan kasih tahu ide itu ke orang tuanya.
Dia bikin cetakan gambar yang mirip banget sama foto. Dia bilang, ini bisa kita jual ke bangsawan buat promosiin anak perempuan mereka yang udah siap nikah. Jadi mereka nggak perlu repot-repot datang ke penjamuan. Dan pastinya ini lebih aman juga. Ibunya Pastry pun kelihatan tertarik. Tapi tiba-tiba dia bilang ke Pastry, sekalian dong hilangin kerutan di muka ibu pakai sihir duplikasi kamu. Selanjutnya, Pastry sama ayahnya pergi ke kediaman Retes buat tunjukin bakat Pastry dalam menggambar. Wilayah Retes ini bisa dibilang cukup makmur. Tapi Kon Retes, pemimpin wilayah itu, malah ngira mereka datang buat bahas soal para bandit yang belakangan ini masuk ke wilayah Mortain. Soalnya, Kon Retes ini gak bisa ngatasin masalah itu. Pas sudah sampai, Pastry disuguhi kue sama teh terbaik yang ada di wilayah itu. Tapi sayangnya, sebagai ahli di bidang manisan, Pastry ini ngerasa kalau rasa kue dan tehnya ini kurang banget. Kon Retes jadi agak heran, soalnya biasanya anak-anak itu seneng banget sama yang manis-manis. Lalu tanpa basa-basi, Pastry langsung aja Kon Retes ngobrol serius soal bandit-bandit yang lagi bikin masalah di wilayah Mortain. Negosiasinya cukup alot, tapi Pastry berhasil bikin Kon Retes sadar kalau tempat asal Pastry pengen ada kompensasi dari masalah ini. Bahkan Pastry sempet ngasih ancaman halus buat nyelidikin masalah ini secara publik. Kalau Kon Retes nggak ngasih jawaban yang sesuai harapan. Kon Retes di sini mulai panik karena kalau masalah ini bocor, nama baik wilayah Retes bakal jelek banget. Dia berusaha nyari celah buat ngeles, tapi Pastry di sini selalu berhasil ngejegal semua usaha itu. Apalagi ayahnya Pastry sampai nunjukin pedang dengan lambang keluarga Retes. Pedang itu jadi bukti kuat kalau bandit-bandit itu emang berasal dari wilayah Retes. Akhirnya karena gak punya pilihan lain, Kon Retes nawarin kompensasi 100 koin emas biar masalah ini gak makin panjang. Tapi Pastry masih ngerasa jumlah itu kurang. Negosiasi pun berlanjut sampai akhirnya Kon Retes setuju buat ngasih 150 koin emas. Menurut dia, ini masih lebih murah daripada harus kehilangan kepercayaan istana kerajaan. Kon Retes juga mulai sadar kalau Pastry ini bukan anak biasa. Dia di sini yang memimpin negosiasi, bukan ayahnya yang harusnya lebih berpengalaman. Anak ini pinter banget ngatur strategi dan bikin lawan gak berkutik. Retes benar-benar kena tekanan kali ini, dan itu semua berkat kelihayan dari Pastry. Akhirnya di sini mereka pun sepakat dan Pastry pun memperkenalkan dirinya ke Kon Retes yang udah merasa kalah dalam negosiasi. Tapi sebelum semua selesai, Kon Retes penasaran dan nanya kenapa waktu makan manisan sama teh tadi, Pastry ini kelihatan kayak kurang puas. Pastry dengan santainya ngejelasin kalau rasa manis dari tehnya ini terlalu berlebihan. Dan Pastry di sini pun ngasih beberapa saran biar rasanya lebih pas. Tapi karena Pastry terlalu asik bahas soal manisan, ayahnya di sini sampai harus negur karena ini udah melenceng dari topik utama mereka. Lalu sebagai tanda perpisahan, Pastry ngasih oleh-oleh berupa foto Kon Retes yang dimasukin ke dalam sapu tangannya. Gak disangka Kon Retes kelihatan seneng banget nerima hal itu. Setelah selesai di Retes, Pastry dan ayahnya lanjut ke kediaman Duke Kadelcek buat menghadiri pesta ulang tahun cucunya yang bernama Squall. Nah, Squall ini ternyata ngefans banget sama ayahnya Pastry, karena dulu beliau adalah seorang pahlawan veteran kerajaan. Selain itu, Squall juga lulusan terbaik Akademi Militer, yang bikin ayah Pastry kagum balik kepadanya. Pas di pesta, Pastry memperkenalkan dirinya dengan sopan di hadapan Duke. Semua orang di sana langsung kagum sama caranya memperkenalkan diri. Bahkan Duke sendiri sampai memujinya, karena dengar-dengar Pastry ini udah bisa pakai sihir di usianya yang masih muda. Karena penasaran, Duke minta Pastry menunjukkan kemampuannya di depan publik. Dengan percaya diri, Pastry pakai sihirnya buat mentransfer gambar yang pernah dia lihat. Kali ini, dia bikin gambar Putri Petra, putri ketiga dari Mark Furbarek. Hasilnya, semua orang terpukau. Gambar itu bahkan dijadikan hadiah ulang tahun untuk Squall dari Tuan Hubarek yang gak bisa hadir karena lagi sibuk ngurus konflik dengan negara tetangga. Di sini Squall kelihatan seneng banget, apalagi dia juga bilang kalau Putri Petra itu cantik banget. Gak cuma sampai situ, Pastry juga ngasih tahu kalau bulan depan bakal ada upacara kedewasaan untuk Putri Petra. Dia ngajak Squall buat ikut. Walaupun Duke Kadelcek awalnya agak keberatan, Squall langsung setuju tanpa pikir panjang. Apalagi setelah tahu kecantikan dari Putri Petra. Dengan bantuan teleportasi dari ayahnya Pastry, Squall bisa ikut tanpa resiko yang bahaya. Pastry juga nyempetin ngasih info penting ke Duke. Dia bilang kalau Tuan Hubarek kemungkinan punya rencana lain di balik pernikahan Putri Petra, yaitu supaya konflik dengan negara tetangga bisa selesai dengan bantuan militer dari Duke Kadelcek. Mendengar itu, Duke berterima kasih dan memastikan akan menerima undangan upacara kedewasaan itu bersama cucunya.
Nah, di sini misi Pastry dan ayahnya pun berhasil. Sebelum acara selesai, Squall sempat bilang kalau dia pengen berteman sama Pastry. Dia juga nanya tentang makanan kesukaan dari Putri Petra. Pastry dengan santai jawab, kayaknya sih dia suka jajanan manis. Soalnya waktu itu dia seneng banget makan roti panggang buatanku. Pastry awalnya ngira kalau Squall ini mau minta bantuan buat bikin manisan. Tapi ternyata Squall ini malah minta tolong soal gambar sihir Pastry yang tadi. Dia pengen gambarnya diulang, tapi kali ini dengan detail yang lebih terbuka. Setelah itu, Pastry nyerahin surat dari Duka Delcek dan Hubarek ke ayahnya. Isinya ada hadiah uang yang lumayan gede, yaitu 20.000 koin perak dan 30 koin emas. Hadiah ini buat biaya pengawalan yang sangat dibutuhin di wilayah Murten yang emang lagi kekurangan dana. Terus ada satu lagi, surat tentang pertunangan Putri Petra sama Tuan Squall. Tapi pertunangan ini bikin beberapa pihak gak seneng, terutama negara tetangga yang sering jadi sumber konflik di wilayah Margrave Ubarek. Karena itu, ayah Pastry harus ngawal Putri Petra buat ngadain upacara kedewasaan di ibu kota. Tapi masalahnya, ada ancaman dari satu pihak, yaitu pihak gereja yang gak ikutan faksi manapun. Mereka bisa jadi sumber gosip kalau gak diredam pakai uang tutup mulut. Ayah Pastry gak punya pilihan selain nerima permintaan dua bangsawan ini, supaya nama baiknya di kalangan bangsawan juga tetap aman. Tapi tugas ini gak gampang. Pengawalan bakal sulit kalau harus ngambil pasukan dari Margrave Ubarek. Pastry yang gak mau hal ini mengganggu rencana masa depan buat negeri jajanan manis, akhirnya dapet ide. Dia pikir gereja bisa dimanfaatkan juga buat jaga Putri Petra dari serangan luar. Lagian, gereja juga punya ruangan khusus yang tertutup rapat, mirip tempat penabisan waktu Pastry dulu belajar sihir. Jadi gak aneh kalau Putri Petra nanti diungsikan ke gereja untuk upacara kedewasaannya. Lalu Pastry di sini mikir kalau mereka bisa pakai sihir ayahnya buat teleportasi langsung ke kediaman Duka Delcek. Tapi pas semua rencana kayaknya lancar, Pastry malah ngeluarin tagihan bun kapai sama gula yang mahal banget. Gara-gara itu Pastry pun kena omel sama ayahnya. Ya udah, dia cuma bisa minta maaf sambil ngerasa sedikit kesel sendiri. Selanjutnya, Pastry sama ayahnya pergi buat jemput Putri Petra di rumahnya Margrave Ubarek. Pas ketemu, Putri Petra langsung senyum manis dan bilang makasih ke Pastry. Gara-gara roti panggang bikinannya waktu itu bener-bener enak banget. Tapi ya, kebiasaan si Pastry ini kalau udah ngomongin soal manisan, suka banget kebablasan. Untung ada maid yang cepet-cepet nyetop sebelum dia makin jauh lagi. Ternyata gak cuma Putri Petra yang ikut perjalanan ini. Ada juga adiknya yang bernama Putri Licorice. Tapi si Licorice kelihatan lesu banget. Dia kayak ngerasa cuma jadi pelengkap aja di perjalanan kali ini. Meski begitu, Pastry tetap ramah banget sama dia, bikin suasana jadi gak terlalu kaku. Pas persiapan buat pengawalan udah oke, bener aja, muncul orang-orang yang niatnya jelek buat ngehentiin Putri Petra biar pertunangannya batal. Begitu rombongan keluar dari kereta, para penyerang langsung nyerbu. Ayah Pastry sama Tuan Hubarek sibuk ngelawan musuh yang datang dari berbagai arah, tapi ada juga yang hampir nyampe ke kereta. Nah, disinilah Pastry nunjukin keberaniannya. Dengan sigap, dia halau para penyerang itu sampai mereka mundur semua. Rencana mereka jadi hancur total. Putri Licorice yang tadi ketakutan banget pelan-pelan mulai merasa aman karena Pastry terus ngejagain dia. Bahkan perhatian Pastry bikin Putri Licorice tersipu malu. Di situ dia sadar kalau Pastry itu keren banget. Gak pernah ngebeda-bedain dia sama kakaknya yang bernama Putri Petra ini, yang jelas-jelas lebih cantik dan lebih unggul lah dari semuanya. Licorice jadi nyesel sendiri karena sebelumnya dia cuek banget sama Pastry. Setelah semua beres, mereka langsung lanjut perjalanan pakai sihir teleportasi ayah Pastry buat langsung ke ibu kota. Dari hasil investigasi awal, ternyata yang nyuruh penyerangan ini adalah seorang bangsawan. Dia gak mau pertunangan Putri Petra jadi kenyataan. Jadi si bangsawan itu pun nyewa tentara bayaran dengan janji bakal ngasih 10 koin emas kalau misinya sukses. Bos penjahatnya juga lumayan pinter. Kelihatan dia ngerti kenapa si bangsawan ini sampai nyuruh misi kayak gini. Begitu sampai di gereja, pengamanan udah super ketat. Pasukan Margrave Ubarek terlihat jauh lebih banyak dibandingkan pasukan dari Murten yang serba minim. Putri Petra yang awalnya kelihatan gugup, akhirnya kelihatan lebih tenang. Dia inget foto Squall calon suaminya yang dibuat sama Petra pakai sihir. Foto itu kayak jadi penyemangat buat dia, bikin dia yakin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Kemudian Putri Petra harus melakukan penabisan dulu. Nah, di sini Pastry dikasih tugas sama ayahnya buat nemenin Putri Licorice selama proses itu berlangsung. Pastry sempat digoda sama Panglima Sid dengan bilang, jangan bikin perempuan nangis ya.
Di sisi lain, si bangsawan yang bikin rencana jahat ini kelihatan pede banget. Dia yakin rencananya bakal berhasil dan bisa bikin malu Duka Delcek. Sementara itu, Putri Petra udah dijemput dengan pasukan yang lumayan banyak buat dibawa ke kediaman Duka Delcek. Setelah penabisan selesai, rencana pengawalan berjalan cukup lancar. Tapi suasana di sekitar mulai terasa aneh karena kerumunan orang yang terlalu ramai. Pastry yang lagi bareng Putri Licorice kelihatan gak bisa terlalu banyak bertindak. Apalagi ada maid penjaganya Putri Licorice yang galaknya gak ketulungan. Tapi gak lama kemudian, Pastry dengar sesuatu yang aneh. Tiba-tiba aja ada lubang muncul di bawah tempat mereka duduk. Jelas banget kalau ini adalah sihir. Akhirnya Pastry langsung loncat ke bawah buat ngecek. Sementara Panglima Sid disuruh buat kasih laporan ke kediaman Duka Delcek. Pastry dan Licorice ternyata dibawa ke markas seorang bangsawan bernama Armayer, yang ternyata otak dari penculikan ini. Untungnya si penjahat gak ada niatan buat nyakitin mereka selama Pastry nggak ngelawan. Tapi Pastry malah penasaran kenapa dia juga ikut diculik. Di sini dia mulai mikir cara buat kasih tahu ayahnya soal tempat mereka ini. Karena dia yakin tujuan utama para penjahat ini pasti Putri Licorice, bukan dirinya yang cuma anak bangsawan miskin. Putri Licorice yang udah mulai sadar, dia pun panik. Tapi Pastry berhasil nenangin dia. Di sini kepercayaan Putri Licorice ke Pastry makin besar. Dia mulai merasa aman. Sementara itu, Pastry yang dijaga sama salah satu pengawal mulai menganalisis situasi. Dia mikir apa yang bisa dia lakukan buat keluar dari situasi ini. Di sisi lain, ayahnya Pastry nemuin jalan buntu. Dia malah keluar di luar gereja yang jaraknya nggak jauh. Tapi dia gak ngeh kalau ada orang lain di sekitar situ. Di saat bersamaan, Pastry berhasil mengorek informasi dari salah satu penjaga dengan pura-pura lemah. Bahkan dia menangis ala korban yang tak berdaya. Dari situ dia tahu kalau dalang dibalik kejadian ini gak lain adalah seorang bangsawan. Putri Licorice di sini ngeliat Pastry kayak kebingungan gitu, soalnya dia kelihatan beda banget. Tapi Pastry di sini udah tahu kalau bangsawan ini pasti bangsawan yang udah lengser. Soalnya bangunan ini kelihatan gak keurus selama 10 tahun, walaupun interiornya masih kelihatan mewah. Nah, ada dua kemungkinan nih. Entah bangsawan ini dilengserin sama keluarga Hubarek, atau mungkin keluarga Duka Delcek yang pengen balas dendam. Dari semua daftar yang mau ngerusak pertenangan ini, yang paling cocok ya mantan Duke Armayer. Di sini Pastry langsung ngirim pesan ke ayahnya lewat pita di bajunya pakai sihir transfer. Ayahnya dan yang lainnya awalnya kebingungan, tapi tiba-tiba mereka dapat petunjuk dari sihir Pastry. Gak pakai lama, mereka langsung gerak menuju kediaman mantan Duke Armayer, sambil minta bantuan ke keluarga Duka Delcek lewat sihirnya ayahnya Pastry. Tapi si bos penjahat malah ngamuk begitu tahu kalau mereka salah culik. Harusnya mereka culik itu Putri Petra yang sekarang lagi di acara pertunangannya sama Tuan Squall. Di saat itulah Pastry sigap banget. Dia pakai sihir buat melindungi Putri Licorice dari bandit yang hampir nyakitin dia. Bahkan Pastry di sini langsung menebas si penjahat yang berniat buat bunuh Putri Licorice biar gak ada saksi. Dengan tegas Pastry bilang, ini udah skakmat. Dia yakin banget kalau pasukan ayahnya bakal segera sampai. Dan si penjahat ini gak bakalan bisa kabur. Si bos penjahat pun mulai panik, apalagi bantuan dari pasukan Pastry udah mulai datang. Dia terlalu meremehkan Pastry yang kelihatannya emang kayak bocah ini. Akhirnya si penjahat ini pun coba kabur pakai sihir dengan bikin lubang di sebuah lantai. Tapi karena ruangan ini udah dikepung, malah dialah yang terjebak sendiri. Ayah Pastry walaupun khawatir, dia juga bangga banget sama anaknya. Pastry berhasil ngejalanin tugasnya dengan baik buat melindungi Putri Licorice. Di sini semua tentara bayaran ditangkap bareng mantan Duke Armayer. Kejadian ini jadi pelajaran penting buat Pastry kalau keputusan seorang penguasa bisa bener-bener ngehancurin keluarga bangsawan. Pas ayah Pastry diundang ke kediaman Duka Delcek buat jelasin situasi, dia malah bilang ada urusan lain yang harus diberesin dulu, dan ia pun nyuruh Panglima Sid buat gantiin dia. Setelah itu, Pastry dan ayahnya balik lagi ke bangunan tempat si penjahat kabur tadi buat menganalisis situasi. Pastry mulai mikir, kayaknya ini penjahat masih ada di dalam bangunan. Soalnya si penjahat itu nggak punya cukup sihir buat kabur jauh-jauh. Apalagi bangunan ini udah dikepung sama banyak pasukan. Di sini Pastry akhirnya mutusin buat duel 1 lawan 1 sama si penjahat, yang ternyata namanya Straddle. Si Straddle ini awalnya ngeremehin Pastry karena dia pikir Pastry masih bocah. Tapi ternyata Pastry ini berhasil ngalahin dia dengan satu serangan aja. Rahasianya, ya dia pakai sihir buat bikin pedang si Straddle jadi rapuh. Begitu pedang mereka saling adu, pedang si Straddle langsung patah. Ayah Pastry bangga banget sama anaknya.
Dia gak berhenti muji kecerdikan Pastry. Tapi Pastry malah sedikit sedih. Dia mikir, kapan ya aku bisa bikin negara manisan yang aku impikan? Kalau terus-terusan sibuk gini sih, kayaknya bakal susah banget. Singkat cerita, sebulan setelah kejadian itu, pertunangan resmi antara Tuan Squale dan Putri Petra diadakan di kastil ibu kota. Duka Delcek secara khusus mengucapkan terima kasih kepada ayah Pastry dan Pastry sendiri, karena keributan kemarin berhasil diredam tanpa korban jiwa. Nah, di momen itu, Pastry mendadak melontarkan asumsi soal insiden penculikan kemarin. Dia bilang ada kemungkinan pihak ketiga yang terlibat, menyebarkan informasi bias sampai-sampai si penculik salah menargetkan korban. Dan akhirnya membuat kekacauan fatal. Duka Delcek yang mendengar ini makin yakin kalau Pastry ini bukan anak biasa. Dia pinter banget dan tajam dalam menyimpulkan sesuatu. Setelah itu, Pastry langsung to the point menyampaikan tujuan utamanya, yang mana ia meminta kebijakan untuk wilayahnya yang tandus. Duka Delcek udah bisa nebak kalau mereka pasti bakal meminta hadiah tutup mulut terkait insiden penculikan. Apalagi Duka Delcek sendiri memang ada andil dalam kekacauan itu. Akhirnya dia mengalah dan memberikan apa yang diminta. Tapi dia juga buka suara soal alasannya. Semua ini dilakukan untuk menyingkirkan faksi saingannya. Dia gak nyangka aksinya malah membahayakan Putri Licorice. Duka Delcek pun janji bakal lebih hati-hati di masa depan nanti. Gak lama setelah itu, Margrave Hubarek datang menyapa mereka bertiga. Nah, Tuan Hubarek kelihatannya sudah merancang sesuatu untuk menjebak Pastry dalam perjodohan. Kenapa? Karena Pastry sudah melakukan penabisan, yang artinya dia udah masuk ke usia dewasa. Di sini, walaupun ayahnya Pastry sadar akan niat ini, Pastry tetap gak bisa mengelak. Soalnya Putri Licorice yang dijadikan calon pasangan Pastry. Kalau dia menolak, Tuan Hubarek bakal menganggap Pastry meremehkan anaknya. Jadi ya mau gak mau Pastry harus nerima. Duka Delcek yang melihat situasi ini cuma bisa ketawa. Pastry terlihat jelas kewalahan. Akhirnya Tuan Hubarek dan Duka Delcek langsung mengumumkan perjodohan itu di hadapan banyak orang, bersamaan dengan pengumuman pertunangan Tuan Squale dan Putri Petra. Di tengah momen ini, Pastry didatangi Putri Licorice yang terlihat sangat cantik. Tuan Squale juga seneng banget karena Pastry akan jadi saudara iparnya. Putri Licorice dengan sedikit ragu memastikan apakah Pastry oke-oke aja dengan perjodohan ini. Dan tentu aja Pastry menerimanya dengan senang hati. Sebagai tanda kasih, Putri Licorice memberikan kue buatan tangannya berdasarkan resep yang diberikan oleh Pastry. Tapi rasa kuenya malah asin banget. Mungkin Putri Licorice salah masukin garam bukannya gula. Meski begitu, Pastry tetap memuji rasanya enak biar Putri Licorice ini gak sedih. Dia bahkan berjanji bakal ngajarin cara bikin manisan yang bener nantinya. Selain itu, Pastry juga bersumpah bakal melindungi senyuman Putri Licorice apapun yang terjadi. Selanjutnya, ayah Pastry ngasih tahu istrinya tentang anak perempuan lain. Tapi dia ngomongnya setengah-setengah, bikin istrinya salah paham dan ngira kalau suaminya ini selingkuh. Padahal maksudnya itu pertunangan antara Pastry dan Putri Licorice, yang otomatis bakal jadi anak perempuannya mereka juga setelah menikah nanti. Ngedenger itu, ibunya Pastry langsung heboh dan gak sabar punya anak perempuan lagi di rumah ini. Sementara itu, Conrates dapat kabar kalau penerus keluarga Morten yaitu Pastry berhasil bertunangan dengan bangsawan top dari Margrave Hubarek. Ini semua berawal dari insiden penculikan kemarin yang diselesaikan keluarga Morten dengan super rapi. Makanya Margrave Hubarek jadi kepikiran buat menikahkan anaknya dengan Pastry. Dengan pernikahan ini, keluarga Morten bakal naik level dan bisa setara sama wilayah Retes. Apalagi selama 3 tahun terakhir, mereka berhasil bikin gebrakan besar dengan mengganti produksi gandum jadi kacang buat dijadiin pupuk. Nah, di 20 tahun terakhir ini adalah hasil terbaik yang pernah dicapai wilayah Morten yang dulunya tandus banget. Sementara itu di sini, Duka Delcek dan Margrave Hubarek udah nge banget nih soal kualitas luar biasa dari Pastry ini. Walaupun masih 9 tahun, dia tuh udah bikin ide jenius buat tanam kacang sebagai pupuk. Ditambah lagi dari negosiasi sama bandit kemarin, Pastry sukses banget memojokkan Conrates sampai kalah total. Emang anak ini bisa dibilang tuh bukan kaleng-kaleng lah ya. Nah, setelah urusan tunangan kelar, Pastry dapat hadiah spesial dari Duka Delcek dan Tuan Squale sebagai bentuk apresiasi. Hadiahnya gak tanggung-tanggung, sebuah pohon bibit belalang hitam yang selama ini Pastry incar banget. Pohon ini istimewa banget, bisa tumbuh di tanah tandus, jadi cocok banget buat wilayah Morten. Tapi ya, tujuan utama Pastry sih tetap buat manisan dari madu pohon ini. Di sini Pastry langsung punya rencana besar. Dia punya rencana buat bikin waduk di lahan kosong biar bisa disimpan air dan memastikan pohon ini tumbuh dengan baik.
Kalau berhasil, cadangan air di wilayah Mortin ini bisa bertahan lebih dari setahun. Di lain sisi, ayahnya Pastry juga kebagian kabar baik. Soalnya pemasukan wilayah Mortin yang dulu miskin parah jadi membaik banget. Berkat ide-ide brilian dari Pastry. Dan sekarang Panglima Sid datang dengan ngebawa kabar kalau bakal dibangun desa baru buat 40 pengungsi korban ulah bandit. Dan ada juga 5 orang lain yang bantu waktu kasus penculikan Putri Licorice yang juga bakal tinggal di sini. Ya, bisa diartikan penduduk di sini bakal makin banyak, wilayah makin maju, dan untung juga jadi makin gede. Tapi ya, nggak Pastry namanya kalau nggak bikin heboh. Kali ini dia bikin ulah di deket Le Milote bareng 2 temennya. Dia pakai sihir tiruan yang diambil dari penjahat penculik kemarin buat menggali tanah. Begitu lihat sihirnya ampuh, dia seneng banget. Dalam waktu singkat, Pastry berhasil bikin waduk super luas. Bibit pohon belalang hitam tadi ditanam di sekeliling waduk sebagai cadangan air juga. Di sini, dia sambil ngebayangin aneka manisan yang bisa dia buat nantinya. Lalu tiba-tiba ayahnya datang dengan wajah marah-marah karena ngelihat lagi-lagi anaknya ini terlalu berlebihan dalam melakukan suatu hal. Sementara itu di tempat lain, Conrates lagi mikirin pernikahan penerus keluarga Mortin. Dia sempat kepikiran buat nikah sama Pastry, tapi karena selisih umurnya jauh banget yaitu 10 tahun, akhirnya dia cari cara lain buat narik Pastry. Dari ide ajudannya, Conrates pun dapet rencana yang licik. Singkat cerita, nggak sampai sebulan, Pastry bikin 3 kolam besar lagi. Sekarang ada aliran sungai yang bersumber dari waduk yang dia buat. Bibit pohonnya tumbuh dengan lancar tanpa masalah, siap jadi sumber madu untuk manisan. Tapi di tengah kesibukannya, Pastry nerima surat dari kakaknya. Awalnya dia kira itu surat dari tunangannya, tapi ternyata itu adalah undangan dari Conrates buat pesta teh. Pastry langsung curiga kalau ini pasti ada maksud tersembunyi. Di sisi lain, ada pekerja baru di wilayah Morten yang dulunya dari pasukan Putri Licorice. Namanya Niccolo Nono. Dia kelimpungan karena kerjaannya jadi numpuk banget akibat ulah Pastry yang terus bikin proyek baru. Di tengah keributan itu, Pastry cerita ke Panglima dan ayahnya soal undangan Conrates. Ternyata ayahnya ini udah tahu, dan bahkan ia di sini bawa tamu penting, yaitu Putri Licorice yang katanya bakal tinggal sementara di Mortin ini. Teman-teman Pastry juga dapat kabar soal tunangannya yang lebih tua bakal tinggal di sini. Tapi imajinasi mereka soal tunangan Pastry ini kayaknya terlalu berlebihan deh. Di sini Pastry sendiri mengajak Putri Licorice ke ruangannya buat bikin manisan bareng. Putri Licorice yang penasaran banget langsung ikut. Hasilnya, manisan pun berbentuk cantik banget. Aromanya juga harum. Putri Licorice sampai girang gak karuan. Tapi karena saking indahnya, dia jadi gak tega buat makan itu. Ternyata kegiatan mereka ini diintip sama ibunya Pastry, kakaknya, bahkan Lumi dan Mark juga ikutan. Mereka gregetan banget ngeliat Pastry yang kelihatan kurang aktif ke Putri Licorice. Di sisi lain, ternyata alasan Maghrib Fubarek mengirim Putri Licorice ke Morten adalah biar Conrates gak gampang untuk ngerebut calon menantunya. Soalnya ada kabar kalau Conrates ini lagi coba buat ngedeketin Pastry lewat undangan pesta teh. Tapi dengan kehadiran Putri Licorice, rencana Conrates mungkin gak akan semudah itu. Balik lagi ke Pastry. Pastry di sini sempat bikin permen Bunka dan ngasih Licorice buat coba. Begitu dicicipi, Licorice langsung terpukau karena ini pertama kalinya dia makan manisan seenak itu. Tapi di balik suasana santai, Pastry ternyata sadar kalau keluarganya diem-diem lagi ngintip. Akhirnya Mark dan Lumi ditahan sama Pastry, sementara ibu dan kakaknya udah kabur duluan. Sementara itu Panglima Sid di sini sebenarnya khawatir karena Pastry nanti bakal dikawal sama Niccolo doang ke pesta teh Conrates. Tapi ayah Pastry yakin banget kalau anaknya bakal baik-baik saja. Singkat cerita, hari pesta pun tiba. Pastry dan Putri Licorice sampai di kediaman Conrates. Di sana Pastry sempat terpesona ngelihat hasil sihir foto dirinya yang dipajang buat dipamerin ke semua orang. Setelah itu, Pastry disambut ajudan Conrates yang juga ngenalin tunangannya ke Pastry. Ajudan itu lalu memperkenalkan mereka ke semua tamu yang hadir. Di momen ini, Pastry ngelihat peluang buat jualan produk Mortin, yaitu permen yang dia bikin kemarin. Para bangsawan yang nyoba langsung jatuh cinta sama rasanya. Manisan itu cocok banget sama teh baru dari wilayah Retes. Pastry pun berencana ngirim permen ini sebagai oleh-oleh ke para bangsawan. Tapi dia minta satu syarat, produk dan penjual gula dari Morten gak boleh dikenakan pajak. Conrates yang dengar permintaan itu ngajak Pastry ngobrol di tempat lain soal bisnis ini. Licorice gak diajak karena menurut Conrates ini obrolan khusus antara keluarga Retes dan juga Morte.
Di tempat lain, Conrates langsung to the point nanya alasan Pastry soal penghapusan pajak dengan iming-iming oleh-oleh. Tapi sebelum diskusi lebih lanjut, Pastry ngasih Conrates permen buat dicicipi dulu. Setelah nyobain, Conrates bilang kalau permen itu emang enak banget. Pastry lalu ngejelasin kalau di masa depan, dia bakal bikin bahan dasar manisan ini dari nol, kayak gula dan madu tanpa dikenakan pajak. Dengan begitu, dia bisa distribusi manisan ini secara massal dalam 3 tahun ke depan lewat pelabuhan milik Conrates untuk dipasarkan lewat jalur laut. Tentu aja ini juga menguntungkan Conrates, jadi dia akhirnya setuju. Tapi Conrates curiga kalau tujuan Pastry pasti lebih besar dari sekedar ini. Di sisi lain, Licorice mulai gelisah karena ajudan Conrates bilang kalau posisi Putri Licorice sebagai tunangan bakal jadi incaran banyak orang. Licorice merasa tempat ini gak cocok buat dirinya. Sementara itu, kesepakatan antara Conrates dan Pastry berjalan lancar. Tapi Conrates sempat menggoda Pastry soal tunangannya yang menurut Pastry cantik banget. Sayangnya, situasi jadi awkward banget ketika Conrates secara sengaja memeluk Pastry dari belakang. Hal itu pun bikin suasana makin rumit. Putri Licorice kaget banget waktu ngelihat kejadian itu dan langsung lari keluar dari ruangan pesta teh. Pastry yang sadar kalau Licorice kabur langsung ngejar dia. Begitu ketemu, Licorice surat sambil nangis kalau dia takut bakal banyak orang yang jatuh cinta sama Pastry. Di aula tadi, dia dengar gosip yang muji-muji Pastry terus. Ditambah lagi kejadian tadi, bikin dia makin kepikiran hal-hal gak enak ke depannya. Licorice juga ngerasa minder karena dia pendiam banget. Beda jauh sama kakaknya yang bisa ngobrol sama siapa aja dengan mudah. Pastry langsung nenangin Licorice dan bilang kalau dia justru suka Licorice apa adanya. Dia bahkan janji bakal selalu suka sama Licorice apapun yang terjadi. Setelah itu, Pastry minta Licorice buat tunggu sebentar dan percaya sama dia. Gak lama, Pastry balik pakai sihir teleportasi milik ayahnya sambil bawa permen berbentuk love khusus buat Licorice. Permen itu baru aja dia bikin sendiri. Pas Licorice makan, dia langsung keinget momen manis waktu dulu dia bikin manisan bareng Pastry. Rasanya enak banget dengan rasa buah yang langsung meledak di mulut. Permen itu sebenarnya apel manis, tapi punya banyak nama lain di berbagai tempat. Salah satunya adalah apel cinta. Pastry lalu ngungkapin perasaannya kalau semua cinta dan usahanya selama ini cuman buat Licorice. Dia pengen Licorice selalu bahagia. Terus Pastry nanya, "Kamu percaya kan sama aku?" Licorice tanpa ragu bilang dia percaya dan berterima kasih sambil tersenyum manis. Tapi pas momen mereka hampir romantis banget, tiba-tiba pelayan Licorice dan bawahan Pastry muncul. Nicolo yang ternyata nguping sebagian besar percakapan tadi malah godain Pastry habis-habisan. Akibatnya dia pun kena hukuman kerja 2 kali lipat. Nah, walaupun Licorice ini udah baikan, pelayannya masih ngasih tatapan tajam ke arah Pastry. Setelah balik ke rumah, Pastry disambut hangat sama ibunya. Sang ibu yang penasaran kenapa Pastry tadi siang pulang buru-buru langsung ngebombardir dia dengan pertanyaan selama 2 jam penuh. Untungnya, Pastry punya ide buat balas dendam sama Conrates. Dia bungkus permen dengan gambar Conrates lagi pelukan, yang bikin Conrates kesel setengah mati. Soalnya gambar itu bikin namanya hampir tercoreng karena muncul gosip gak enak. Dan bahkan dia jadi sasaran lamaran dari anak-anak muda. Di sisi lain, Margrave Hubarek dapat kabar kalau negeri tetangga lagi mau nyerang dengan pasukan lebih dari 30.000 orang. Katanya sih ini gara-gara keluarga Hubarek dan Duka Delcek yang lagi sibuk bangun kerjasama militer. Jadinya pertahanan Hubarek jadi agak kendor. Tuan Hubarek pun langsung ngirim pesan minta bantuan ke keluarga Duka Delcek buat bantu ngelawan serangan ini. Sementara itu Pastry lagi happy banget karena bisnis fotonya dan permennya laku keras. Duitnya langsung dipakai buat beli 100 ekor kambing dan nego dapetin 3 karung kedelai. Pastry punya rencana gede banget. Dia pengen bikin susu kambing dan keju buat bahan manisan. Ayam-ayam di desa juga bakal dikelola lebih serius buat produksi telur. Telur itu bakal jadi emas kalau soal bikin makanan manis. Gak cukup sampai situ, Pastry kepikiran buat produksi gula sendiri di Mortin, biar makin banyak jajanan manis yang bisa dia ciptain. Pokoknya Pastry udah bertekad, manisan harus berlimpah di seluruh Mortin. Setelah itu, Pastry dan temen-temennya lagi heboh banget nih buat bikin alat ekstrak jus. Tapi ya gitu, hasilnya jauh dari ekspektasi. Alatnya ketinggian buat anak-anak, dan akhirnya malah patah gara-gara Mark sama Lumi ribut. Terus Licorice ngasih ide buat bikin pengekstrak jus yang mirip kayak alat di rumah keluarganya, yang biasanya dipakai buat ngolah anggur. Alatnya diputer sama 2 orang gitu. Pastry langsung semangat dapat pencerahan dari Licorice. Dia pun langsung buru-buru buat ngasih tahu ke Ayah dan Sid biar alat ini bisa langsung dibuat. Pas Pastry lagi mau ngomong soal idenya, tiba-tiba ada kabar yang gak enak.
Ternyata perang udah pecah di wilayah Hubarek sama negara tetangga Lutorut. Katanya Lutorut lagi pakai taktik tipu-tipu. Dia bikin laporan palsu soal pasukan ada 30.000 orang. Tujuannya untuk ngejebak musuh biar nyerang duluan. Si Lutorut yakin banget kalau cucu dari Duke Kadelcek yang bakal dikirim buat balas dendam. Pestri jadi makin murung dengar kabar perang ini. Licorice juga bingung, kenapa sih orang-orang doyan banget perang? Padahal waktu itu bisa dipakai buat bikin jajanan manis yang bikin semua orang bisa senyum. Pestri setuju banget sama Licorice. Jajanan manis emang bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih bahagia. Terus Pestri nyadar kalau kiriman kambing yang dipesan buat bikin kue keju seharusnya udah nyampe. Tapi kabar buruk lagi datang. Kambingnya malah dibeli paksa sama bangsawan lain. Pestri langsung naik pitam. Gimana enggak? Bahan penting buat bikin kue kejunya dirampas gitu aja. Katanya itu diambil paksa oleh bangsawan Lusbuk yang ngambil dengan cara ngancem si pedagang. Kemungkinan besar ini gara-gara perang yang udah berlangsung 3 hari lalu. Jadi efeknya sampai ke Mortin juga. Pestri yang kesel hampir aja nekat buat ngerebut kambingnya langsung. Tapi ayahnya buru-buru buat tenangin dia. Kata ayahnya wilayah Barun deket banget sama area perang. Jadi ya wajar aja kalau mereka butuh bahan makanan. Panglima Sith pun nyeletuk. Ada cara lain kok buat dapetin kambingnya lagi. Kita bisa ikut ke medan perang sebagai bala bantuan. Kalau menang, kita bisa dapat hak buat bahan makanan di sana. Ditambah lagi, Licorice kan tunangan Pestri yang dari wilayah Hubarek. Jadi Mortin bisa ikut campur dalam perang ini dengan alasan bantuan keluarga tunangan anaknya. Tanpa pikir panjang, Pestri dan yang lain siap berangkat buat bantu Hubarek. Licorice kelihatan khawatir, tapi Pestri sangat yakin. Ini harus dilakukan demi keadilan dan kue keju yang udah dia janjiin. Di sisi lain, Squale yang lagi bucin ke Putri malah digoda sama Tuan Hubarek. Tapi di tengah goda-godaan itu, Tuan Hubarek dapat kabar serius. Katanya ada 10.000 pasukan musuh yang lagi jalan ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Squale dikirim buat jagain garis depan. Ini sih jelas jebakan musuh yang dari awal udah berharap Squale maju. Masalahnya, Squale ini masih minim banget pengalamannya. Petra sangat khawatir. Tapi Squale tetap menerima tugas itu. Di sisi lain, musuh udah nyiapin rencana buat bikin Hubarek dan Kadelcek berantem karena kehilangan cucu kesayangan mereka. Selanjutnya, Squale pergi bawa foto tunangannya. Sementara Pestri sama ayahnya sampai di rumah Margrave Hubarek buat ngebantuin. Mereka ngobrol soal persiapan perang. Tapi ayahnya Pestri ngerasa ada yang aneh. Masa pasukan musuh yang mau dilawan Squale dikit banget? Pestri juga rada curiga. Karena bukannya nyerang, musuh ini malah bikin pertahanan super kuat. Margrave Hubarek langsung sadar. Kayaknya ini musuh sengaja bikin jebakan buat ngajar Squale. Jadi ayahnya Pestri dan Pestri ditugasin buat nolongin Squale yang masih minim pengalaman itu. Dan bener aja, Squale di sini terlihat panik. Dia berencana buat mundur, tapi udah dikepung dan kejebak. Untungnya pasukan Pestri dan ayahnya udah deket. Jadi mereka langsung gas buat nyelamatin Squale dan anak buahnya yang udah nggak berdaya. Akhirnya Squale di sini pun berhasil selamat. Tapi dia ngerasa bersalah karena banyak pasukannya yang gugur gara-gara keputusannya. Di sini Margrave Hubarek makasih banget sama Pestri dan ayahnya. Sementara musuh kesel banget karena rencananya gagal total gara-gara keluarga Mortin ikut campur. Musuh gak punya pilihan lain selain mundur. Kemudian Hubarek pun nyuruh Squale buat istirahat karena mukanya udah pucet, kelihatan kayak capek banget. Tunangannya di sini seneng Squale bisa selamat, tapi Squale masih kepikiran anak buahnya yang gugur. Padahal pengalaman ini penting banget buat Squale biar bisa jadi pemimpin pasukan ibu kota. Kan dia cucu dari seorang Duke. Putri Petra baru pertama kali lihat Squale kayak gini. Jadi dia sama ayahnya khawatir. Dia mikir gimana caranya nyemangatin Squale. Di sini ayahnya Pestri pun nyuruh Pestri buat bantu Putri Petra. Soalnya dulu Pestri ini pernah bikin Mark sama Lumi berbaikan pas insiden bandit. Jadi kayaknya sekarang pun bisa. Nah di sini Pestri inget obrolannya sama Licorice. Katanya manisan bisa bikin orang senyum. Jadi Pestri punya ide buat bikin manisan biar Squale ceria lagi. Dia langsung bikin hidangan dari buah bonka. Pas Pestri lagi sibuk di dapur, pesta kemenangan perang pun dimulai. Tapi di pesta itu banyak yang ngomongin Squale dengan kata-kata nyakitin. Mereka ngerasa Squale ini cuma beruntung doang. Padahal katanya yang nolongin itu cuma anak kecil umur 9 tahun dari wilayah Mortin. Ayahnya Pestri ngasih motivasi ke Squale yang masih murung. Tuan Hubarek juga ikutan. Pas Squale lagi mikirin pasukannya yang gugur, Pestri datang bawa manisan buat ngerayain kemenangan Squale. Begitu manisan itu dibuka, semua orang langsung ngelirik. Bentuk sama aromanya ini bener-bener ngegoda banget. Manisan ini namanya tarte tatin. Bahannya dari bonka. Ada cerita unik di baliknya.
Katanya manisan ini hasil dari kegagalan dua kakak beradik yang bikin kue. Tapi karena gagal malah jadi makanan yang enak kayak ini. Swale di sini pun kaget karena ini pertama kalinya dia makan manisan seenak ini. Pastry ngerasa manisan ini kayak keajaiban. Kalau dua kakak beradik itu nggak gagal, manisan ini nggak bakal ada. Muncul deh pelajaran dengan kata-kata kayak gini. Jangan biarin kegagalan jadi gagal beneran. Tapi Squale kepikiran doktrin kakeknya yang bilang kalau dia nggak boleh gagal. Pastry di sini pun langsung nyemangatin. Dia bilang gak ada kegagalan yang sia-sia. Putri Petra juga nyemangatin dengan bilang kalau Squale itu gak gagal karena dia udah nempatin janji buat balik dengan selamat. Putri Petra senang dan bangga soalnya Squale masih mikirin anak buahnya yang gugur meski semua orang sekarang lagi pesta pora. Akhirnya Squale bisa senyum lagi berkat Putri Petra dan semua yang udah dukung dia. Fubari di sini juga makasih banget ke Pastry sampai bilang kalau dia bakal kasih hadiah apapun yang Pastry mau. Pastry langsung kepikiran nih buat minta sesuatu yang bisa bantuin mimpi dia bikin negeri manisan di masa depan. Sementara itu ayahnya Pastry gak kalah sibuk. Dia ngotot buat ambil lagi kambing yang udah dibeli Baron Lutbuk. Dan bener aja, ayahnya Pastry ini bisa negosiasi ulang sampai dapat keuntungan 2 kali lipat. Panglima Sid aja sampai merinding lihat betapa liciknya duo ayah dan anak ini kalau soal bisnis. Gak pakai lama, Pastry dibawa ayahnya buat teleportasi semua kambing itu ke Mortin. Dan bonusnya, mereka dapat beberapa kuda perang keren dari Baron Lutbuk. Mantep banget gak sih? Di sisi lain, Pastry dapat alat buat ekstrak wine dari Tuan Hubarek. Gak cuman itu, Licorice juga minta tolong Pastry buat bikinin baju ke ibu kota pas musim panas nanti. Soalnya di sana susah buat nyari penjahit bagus buat bangsawan. Licorice sebagai tunangannya Pastry ngasih izin buat diukur langsung. Tapi pelayan Licorice kelihatan bete banget sama situasi ini. Setelah selesai ukur-ukur, Pastry langsung ke ibu kota buat pesen baju Licorice ke penjahit ternama. Hari-hari damai pun balik kayak biasa. Dan film ini pun ditutup dengan adegan manis, di mana Pastry ngasih Licorice kue keju plus manisan yang udah dia janjiin sebelumnya. Dan season pertama pun selesai sampai di sini, coy. So itulah cerita dari anime Okashina Tensei. Ya menurut gua cerita dari anime ini sangat-sangat bagus sih. Gue suka banget ceritanya. Kayak berurutan gitu loh, dari musuhnya, dari ceritanya, dari percintaannya itu bener-bener berurut dan bagus banget lah. Gak kayak anime-anime isekai yang biasanya ampas banget. Gue rasa ini anime isekai yang lumayan kompleks ya ceritanya. Mungkin gue bisa kasih rating anime ini 8/10. Kalau menurut kalian berapa guys? Silahkan komen aja di bawah ya. Terima kasih untuk video ini sampai habis. See you next video. Bye bye.